kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Angkat tanganmu, katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari bangkit berdiri saudara, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
Angkat tangan kita nyanyikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amen. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. One more time. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yes, amen. By your blood, Jesus. Oleh darah-Mu, Yesus. Terima kasih. Betapa bahagia kami dan penuh pengharapan oleh sebab Engkau hadir, Tuhan. Dalam hidup kami, kami mengucap syukur Engkau bangkit in victorious, dalam kemenangan. Haleluya. Berbicara kepada kami ya Roh Kudus, sebab kami mendengar suara-Mu. Hati kami siap ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami semuanya. Kasih-Mu memenuhi kami semua. Di dalam nama Yesus, kami dibebaskan, kami dikuatkan, kami diberkati luar biasa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Happy Resurrection Day. Selamat Hari Kebangkitan. Kasih salam kiri dan kanan, selamat Paskah katakan. Ya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Luar biasa ya. Silakan, you may be seated. Bahwa kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah sebuah fakta dan kebenaran yang sangat nyata. Dan Anda dan saya hari ini ada di tengah-tengah anugerah daripada kebangkitan Kristus. Bahkan
banyak dicatat. Kalau Anda memeriksa di Wikipedia, engkau mencek Google, maka saudara, kita akan temukan fakta dan kebenaran. Yesus Kristus bangkit dan dia hidup. Amin. Yang pertama adalah tubuh, bodily resurrection, kebangkitan daripada tubuhnya. Yesus bangkit dengan tubuh jasmaninya. Retaining his scars, luka-luka yang ada, itu tetap di tangannya, di kakinya, di lambungnya. Maka dia berkata kepada Thomas, jika Anda ragu-ragu, peganglah tanganku, peganglah daripada hati, ya, perutku, maka kamu akan temukan bahwa lukaku itu ada. Yesus menampakkan diri. Banyak saksi mata yang melihat tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Bahkan 40 hari berturut-turut setelah kebangkitan daripada Yesus, dia menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada banyak orang. Dia membuktikan bahwa dia bisa makan ikan. Ada yang suka makan ikan? Anda murid Yesus. Karena murid itu sama dengan guru. Katakan amin, haleluya. Apalagi orang Indonesia, asalkan ada ikan. Apalagi ikan asin. Pakai terasi, ciame lah ya. Jangan lapar dulu saudara. Ada saksi mata yang melihat. Kemudian saudara, perubahan, transformation of disciples life. Sebelum Yesus bangkit, mereka dalam keadaan suasana putus asa. Mereka hilang, lari karena takut ditangkap. Tapi ketika Yesus bangkit, tanda berikutnya adalah kehidupan daripada murid-murid Kristus. Orang yang percaya pada pemberitaan Injil, hidupnya berubah. Transformasi. Mereka begitu berapi-api dan memberitakan bahwa Kristus hidup. Tanda kebenaran berikut adalah bahwa kubur itu kosong. Saudara tidak mudah untuk memindahkan batu yang besar dan telah disegel, dimeteraikan oleh pemerintahan Roma. Karena artinya tidak akan ada perubahan terhadap status daripada batu besar yang tertutup di lubang kuburan. Kami pernah di Israel menyaksikan bagaimana kubur itu kosong. Dan sejarah membuktikan kubur itu kosong, batunya tergeser karena Tuhan kita bangkit dan hidup. Amin. Haleluya. Yang berikut adalah fakta daripada para iman orang yang terdahulu, bapak-bapak rohani. Mereka menemukan, mereka memeriksa daripada kebenaran daripada fakta sejarah, temuan-temuan daripada saksi-saksi yang menulis yang mereka tinggalkan, dan kemudian dari segi theological significance bahwa the resurrection is seen as a fulfillment of Jesus prophesied. Karena telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Sebab Alkitab firman Allah tidak pernah berdusta. Tuhan telah menubuatkan bahwa Yesus Kristus yang akan datang. Dan hari ketiga dia akan bangkit. Dan terbukti bahwa dia bangkit pada hari Paskah. Itu memenuhi nubuatan dalam secara teologi.
Dan kemudian yang paling penting adalah Alkitab yang kita percaya. Di sana telah menulis, mencatat, dan banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan ketika dia bangkit. Dan saudara, tahukah Yesus bangkit dan hari ini dia ada di tengah-tengah kita. Dia bersama dengan kita. Dia mau memulihkan kita. Dia mau melenyapkan kita daripada segala ketakutan. Takut akan masa depan. Dan kita harus hari ini belajar kemenangan apa saja yang Tuhan capai dan akan kita warisi hari ini, saat ini. Saudara bisa katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. The victory of His resurrection. Kemenangan daripada kebangkitannya. Hal pertama, mari kita baca firman Tuhan. Nanti ditambah ya, kalau boleh ditampilin aja 14 sama 15. Ya, saya tadi memeriksa Alkitab ternyata 14-15 itu luar biasa. Nah dikatakan gini, karena di Hebrews 2 ayat 14, Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, itu berbicara kita. Kita itu kan dari darah dan daging. Dilahirkan dari papa mama dan memiliki tubuh jasmani punya darah. Kalau kurang darah harus tambah darah. Ya, kalau lebih darah sumbanglah darah Anda. Ya, puji Tuhan. Maka dikatakan maka ia juga menjadi sama. Ia itu Yesus. Dia sama dengan kita. Sama dengan kita. Dia punya darah dan daging. Dan dia mendapat bagian dalam keadaan mereka, keadaan kita sebagai manusia. Dia sama, dia bisa sedih, dia bisa merasa kecewa, dia merasakan kelemahan, dia merasakan kesedihan. Waktu papahnya meninggal, tidak dicatat sih dalam Alkitab. Karena nama Yusuf kan gak dicatat lagi, ya. Cuma mamanya Maria selalu disebut. Dia punya saudara-saudara, berarti dia punya ikatan, sebuah kasih persaudaraan. Sebuah latihan kehidupan di mana dia harus mempraktekkan bagaimana melindungi saudara-saudaranya, mencari nafkah, menggantikan posisi papanya yang tukang kayu. Dulu waktu itu belum ada mesin, saudara harus pakai sebuah tools, tangan sendiri. Dan dia bertanggung jawab karena dia anak yang sulung di keluarga. Saudara, hidup memang tidak gampang. Dan dikatakan supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Satu ayat lagi. Ya. Dan supaya dengan jalan demikian, dengan jalan dia mati, memusnahkan iblis. Ya. Ia membebaskan mereka, membebaskan kita yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saking takutnya orang sudah tidak takut, jadi nggak peduli. Benarkah seperti itu? Saudara, kematian adalah sebuah fakta. Tetapi di dalam perjalanan keselamatan daripada Yesus yang Yesus lakukan untuk menggenapi adalah sebuah tujuan bahwa dia mengalahkan, memusnahkan iblis yang berkuasa atas kematian. Dan kematian bukan kematian biasa, tapi kematian kekal. Ini ayat firman Tuhan yang mengawali kenapa dia datang. Kenapa dia mati di atas kayu salib. Welcome Tersia, I miss you so much. Nah saudara, jadinya Tuhan, dia mau supaya kita dapat hidup. Bukan hidup biasa, tapi hidup yang kekal. Immortal life. Siapa rindu immortal life? Jangankan immortal life, Pak. Kalau saya enggak tua, saya seneng lah Pak. Ya kan? Ada yang mau narik-narik ini loh ya. Bukan narik gitu ya. Saudara, ingkari saja niat Anda. Karena Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal.
Amin. Biarkan aja wajar. Yang penting ada Yesus, maka kita sukacita. Amin. Hal pertama, kemenangan pertama, the first victory adalah Tuhan mengalahkan dunia. Saudara, mungkin banyak orang bertanya, kenapa sih saya harus lahir di dunia? Banyak orang mempersalahkan kehadiran dia di dunia karena berbagai penderitaan, hal yang sangat membuat seseorang stres. Ada penyakit, ada sebuah sakit hati, ada sebuah permusuhan yang tidak pernah dia inginkan. Ada sebuah penolakan hidup, tertolak dari keluarga, dihina di keluarga, dihina dan didapatkan teman-teman menjauh, bully dan sebagainya. Saudara, Tuhan Yesus, dia telah menang atas dunia ini. Dunia ini memang bukan dunia tempat kita untuk seterusnya ada. Karena dunia ini ditandai dengan air mata. Manusia lahir dari bayi, dia sudah meneteskan air mata. Dan waktu dia pergi, banyak orang akan meneteskan air mata termasuk dia. Karena ada hal yang belum bisa diungkapkan lewat perkataan, lewat sebuah ungkapan apapun. Karena dunia ini memang penuh dengan air mata. Kita baca ayat firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Yesus yang sudah bangkit. Dan dia adalah Tuhan yang mencintai kita. Supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam aku. Dalam Yesus kita ada damai sejahtera. Tidak ada di tempat lain. Anda tidak perlu mencari dan untuk mengejar dan untuk mendapatkan itu. Tapi cepat-cepatlah untuk dapatkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Maka engkau akan damai sejahtera. Amin. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Siapa sih yang tidak mengalami penganiayaan? Ya, ada yang dianiaya teman? Di kerjaan ada nggak? Teman kurang ajar? Ada, banyak ya. Pak, saya baru datang, Pak, diancam, Pak, gua laporin ke ICE. Silakan kalau Tuhan sertai saya, siapa takut? Amin. Haleluya. Yes. Cliff, welcome. I miss you so much, sir. Where are you? Tetapi kuatkanlah hatimu. Kuatkan hati di dunia ini, saudara. Kita harus kuat-kuatan. Bukan kuat-kuatan fisik, saudara. Tapi hati ini perlu dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Dipenuhi oleh firman yang menguatkan kita. Dipenuhi oleh hal-hal yang manis, yang enak didengar. Yaitu apa yang membangun hidup kita. Kuatkan hatimu. Kuatkan. Siapa sih yang gak takut kalau baca berita, kalau melihat dunia ini? Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali firman Tuhan berkata, ia telah mengalahkan dunia. Ia adalah pencipta yang maha kuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan karenanya segala sesuatu ada. Maka saya mau berkata, saudara, kalau Tuhan menjanjikan ini, semua aku katakan, kamu jangan takut. Waktu itu Tuhan ada di dunia. Ada di Yerusalem. Tempat dia disalibkan. Dia ada di sana. Dan segala pemerintahan. Segala kuasa yang ada. Segala keadaan. Segala himpitan. Segala penderitaan yang dia terima tidak membuat dia menyerah. Oleh sebab yang menahan dia untuk tetap adalah dia mencintai engkau dan saya. Dia mengasihimu. Dia tahu bahwa nantinya kita punya pengharapan. Nantinya kita punya damai sejahtera. Di tengah penderitaan air mata yang paling parah. Itu air mata bukan di pipi, tapi air mata di hati. Menangis di dalamnya.
Menangis karena sakit penyakit, karena kehilangan orang tercinta, karena sesuatu yang paling precious, the most precious in your life. Kita bisa semua menangis. Walaupun tidak dilihat oleh istri, suami sering nangis loh. Tapi yang penting bukan pergumulan karena istrinya, bukan. Tapi karena terus mau berjuang. Haleluya. Tuhan Yesus, dia bilang gini, aku telah menang atas dunia. Kalau kamu masih nginjak tanah, masih ada di dunia, engkau harus ingat, Yesus telah mengalahkan dunia. Katakan, amin. Yang kedua, saudara. The victory over death. Karena ada seorang raja yang memerintahkan jenderalnya untuk mencari sebuah obat atau dapatkan obat atau sesuatu lah, tanaman atau apakah yang nanti kalau dimakan dia tidak akan mati, dia hidup immortal. Makanya ada bangsa Jepang, ya, kalau orang Chinese dia kenal namanya obat yang disuruh Changsen Pu Lao, umur panjang tapi nggak tua-tua, berarti kan nggak mati kan, ya. Dan sang raja percaya kalau dia berkuasa, kalau dengan kuasa dan power yang dia ada, maka dia bisa untuk menjelajah seluruh dunia ini dengan orang-orang yang dia percaya, maka mereka akan kembali dengan obat tersebut. Ternyata jenderal yang diperintahkan tidak nemu, maka dia stay di Jepang. Kalau pulang, maka dia takut mati juga, ya saudara. Ternyata akhirnya raja yang memerintah, ini real punya ya saudara, maka ada bangsa Jepang. Raja yang memerintah tersebut, yang pengen gak mati, akhirnya mati. Ya, mati artinya meninggalkan. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa skip, yang bisa menghindari kematian fisik. Ya, kita belum berbicara tentang kematian rohani, kematian yang kekal. Saudara, Yesus datang bukan hanya memberikan kita kehidupan, hidup dan menghindari kematian di dunia. Saudara, hukum dosa adalah mati, maut. Maka kalau kita pikir dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan bilang, kalau kamu melanggar firman Tuhan, kamu makan buah, kamu pasti mati. Saudara, konsekuensinya adalah Tuhan itu tidak pernah bisa mengingkari firman-Nya. Sekali dia berfirman, kalau kamu langgar mati. Tapi Tuhan yang luar biasa ajaib. Dia jauh daripada apa yang kita bisa pikirkan. Yang kita bisa coba mengerti. Bahwa dia sanggup dengan konsekuensi kebenaran firman. Dia bisa menolong kita. Yaitu Yesus Kristus datang. Memusnahkan, mengalahkan kematian. Dan dia bangkit daripada kematian. Lalu dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia mati, dia akan hidup. Haleluya. Nah saudara, orang Kristen yang ikut Yesus, murid Yesus, tidak takut mati. Apalagi takut ditangkap. Tidak takut dah. Katakan jangan takut mati lae. Kiri kananmu kasih tahu jangan takut mati. Mati itu kan paling banter kan, paling top kan. Ilmu daripada teknologi dunia, kedokteran, kemajuan obat-obatan untuk mempertahankan orang terus hidup, bisa menyembuhkan segala penyakit, tapi finally berapa hebat dan betapa maha agungnya mereka pikir mereka bisa pertahankan hidup, tetap kehilangan kehidupan. Karena apa?
Hidup itu hanya datang dari Tuhan, Allah, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Yesus Kristus, ketika kita diciptakan, ketika Adam dan Hawa diciptakan, dia memberi nafas hidup. Dan ini kekal, sebab Tuhan tidak akan membiarkan yang kekal itu mati dalam kekekalan. Dia datang untuk mengambil kembali, menebus kembali. The victory over the dead, over death, hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka dikatakan dia yang paling sulung untuk bangkit dari kematian. Walaupun Lazarus dibangkitkan, tapi dia bukan sulung. Bahkan Alkitab mencatat karena dia saudara kita. Enak ya punya saudara kita yang bangkit dari kematian. Yesus Kristus saudara kita. Asik banget. Luar biasa. Kita baca ayat firman Tuhan. Johannes dulu ya. Korintus ya. 1 Korintus. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Karena dosa manusia harus mati. Bohwat. Ya. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Karena ada dosa maka ada hukum. Kalau tidak ada hukum, tidak ada orang yang tahu salah. Betul kan? Tetapi sebanyak hukum itu ada, maka sebanyak mungkin orang mencari kelemahan hukum, celah hukum. Seorang ahli hukum, kalau Anda tahu, dia akan membela orang yang bersalah dengan mencari celah-celah di mana dia bisa terlepas daripada kesalahan. Dunia penuh dengan kamuflase, penipuan, kebohongan, dan dikatakan bahwa maut ini, ya, dosa ini diakibatkan oleh karena semakin berkembangnya sebuah kehidupan yang tidak punya takut akan Tuhan. Nah, tetapi syukur kepada Allah oleh yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, sadarilah bahwa kita hidup di dunia sekarang ini bersama dengan Tuhan yang telah bangkit, yang telah mengalahkan kematian. Over the dead, kematian. Kalau saudara, ada film yang namanya apa? Die Hard. Ya, bahasa saya itu angel matine. Ya, susah artinya. Saudara, ini dikatakan jangan takut mati, saudara. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, memberikan tubuh jiwa roh kita untuk kekuasaan daerah daripada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah takut. Jangan pernah engkau takut kita apapun yang terjadi dalam hidupmu. Yesus Kristus, dia datang. Dia bergumul. Dia bukan takut mati. Sampai hancur tubuhnya. Sekujur tubuh. Dan dia tidak bisa ditandai lagi seperti seorang manusia. Kalau film The Passion of Christ masih kelihatan tuh bentuk wajahnya. Bentuk tubuhnya. Alkitab menulis. Sampai dia sudah tidak bisa dikenali lagi sebagai seorang manusia. Mungkin kayak daging yang rusak. Dia bukan takut itu. Semalaman dia bergumul di Taman Getsemani. Sampai darah keringatnya keluar. Dan itu tetesan-tetesan keringat itu bercampur dengan darah. Artinya arteri yang paling kecil di tubuhnya, di kulitnya itu pecah. Dan menurut medis, karena orang stres tertentu yang puncaknya paling tinggi akan punya efek demikian.
Alkitab tidak pernah membesar-besarkan. Tapi sungguh Tuhan kita, dia meneteskan, mencucurkan darahnya. Bukan karena takut mati, tapi dia takut kita semua mati. Haleluya. Dia tidak mau kita itu mati kekal. Dia tidak mau Anda dan keluarga Anda mati kekal. Tak bisa bertemu lagi satu dengan lainnya. Saudara, perjuangan kita belum selesai. Karena dia bangkit, maka engkau dan saya harus bangkit dari kematian. Kematian rohani, kematian akan harapan, kematian akan masa depan. Saudara, Tuhan berkata, aku telah mengalahkan kematian, maka aku hidup dan engkau juga harus hidup. Katakan, amin. Nanti selesai saya mau berdoa buat kita semua. Karena waktu tidak cukup, tidak perlu satu persatu, tapi saya berdoa, saudara. Dengan baik. Berita dunia menakutkan. Memberikan engkau sebuah hati yang sangat gundah dan gelisah. Terutama buat teman-teman kita yang belum punya status. Tapi percayakah yang berkuasa di atas segalanya, yang berkuasa di atas pemerintahan, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati dan bangkit, bahkan dia hidup dan dia mengatakan, I love you, aku mengasihimu. Bagaimana mungkin dia tidak melindungi Anda dan saya? Saudara percayakah itu? Haleluya, dia telah mengalahkan maut. Dan kita tidak perlu di dalam neraka. Yang ketiga, haleluya, the victory over the darkness. Dari kecil, anak-anak sudah takut gelap. Kalau anakmu nakal, kamu ancam dia aja. Nanti mama masukin kamu ke kloset. Tutup pintu, gelap. Bertobat itu. Saya percaya siapapun kita pernah mengalami ketakutan karena gelap. Saya pernah waktu kecil dibawa paman saya jalan. Ditarik tangan saya, cepat dia jalan, lewati kuburan. Nah, kalau lewat kuburan itu kan ada kuburan yang keluar tangannya gitu ya. Apalagi lewatin kuburan Cina ada. Jadi dulu di tempat nenek saya, oma, itu ada kuburan dua. Kuburan Muslim sama kuburan yang Chinese. Tahu kuburan Chinese yang gede-gede itu loh. Itu lihat siang aja udah takut loh, saudara. Serem kan itu kan. Apalagi peti matinya punya kuping dua. Itu yang lama-lama, yang sekarang modern itu, pilihannya dahsyat itu. Ya saudara, takut kegelapan. Itu gelap sekali. Dan saudara, malam waktu Yesus, ketika dia mau ditangkap, dia disesah, dia disiksa. Tidak ada satu kegelapan pun yang membuat dia takut. Karena dia katakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan jalan di dalam kegelapan. Tapi dia akan memperoleh terang hidup. Kamulah terang dunia. Pelita tidak pernah ditaruh di bawah. Artinya, ketika Tuhan kalahkan kegelapan, kita jadi terang. Amin. Kita bersinar. Wajah kita berubah bersinar, glowing. Amin. Glowing. Ibu-ibu, glowing. BJ, glowing. Yuli, glowing. Siapa lagi? Taci, aman. Glowing. Bercahaya. Penuh pengharapan. Tidak pernah takut kegelapan. Kegelapan berbicara, kuasa jahat, tidak punya arah, tidak punya tujuan, tidak tahu mau ngapa-ngapain. Karena di dalam kegelapan,
kegelapan itu tidak bisa diukur. Ya, terang bisa diukur, berapa terang. Tapi kegelapan tidak bisa diukur. Kita baca ayat firman Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Kalau ayat ini berkata jangan tinggal dalam kegelapan, artinya kita pernah tinggal di dalam kegelapan. Waktu belum percaya Tuhan, waktu masih berdosa, masih jalan-jalan di luar. Dari satu naik klub ke naik klub lain, ya kan? Masih namanya apa? Dugem, ya kan? Dugem, dunia gemerlap, ya. Yang musiknya gini, cuk, cak, cuk, cuk, cak, cuk, cuk. Ya keren kan? Makanya Kak Ahran bilang, kita harus lebih bold untuk menyanyi tentang Yesus. Tidak ada seorang pun yang berhak melarang kita untuk memuji, menyanyi tentang Yesus yang luar biasa. Amin. Mau di Amerika, mau di apa, jangan takut saudara. Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita raja segala raja. Tuhan kita berkuasa atas langit dan bumi. Dan tidak ada lutut yang tidak bertelut. Di dalam nama Yesus bertelut semua yang hidup yang bernafas. Maka saudara kalau punya Tuhan yang hebat yang sedemikian, siapa sih yang kita takut? Haleluya. Apa sih yang kamu khawatirkan? Mati jamin hidup kekal. Iya kan? Kalau orang mau mati yang belum percaya Tuhan, selalu kita baca bahwa dia takut. Dia bilang, ada yang datang. Tahu ada yang datang? Pastinya bukan saya yang datang. Ada yang datang, dia takut, dia menghindar. Dan sebagai seorang hamba Tuhan selalu melayani orang-orang yang kritis. Dan saya mau saksikan, kalau tidak percaya Tuhan, ekspresinya begitu menakutkan ketika dia mati. Saya paling suka kalau orang pantangannya lihat orang yang sudah mati wajahnya kan. Ada yang takut di sini, nanti pulang langsung ambil bunga. Lega gitu ya. Tapi ya saya paling suka pergi ke rumah duka untuk lihat. Kalau dia orang percaya beneran, saya akan lihat wajahnya. Ini wajah senyum atau wajah ketemu Gu Tau Bebin. Tahu Gu Tau Bebin itu apa? Ya, kepala lembu tapi wajahnya kuda itu. Nah, itu kan ngeri itu. Nah, itu ekspresinya waktu orang mati itu kelihatan. Kalau orang yang benar-benar percaya Tuhan, kalau dia meninggalkan dunia ini, yang datang adalah malaikat terang. Sometime kalau engkau dapat anugerah, siapapun family engkau, dia akan lihat Yesus datang menjemput dia. Amin. Dan itu saya lihat berkali-kali. Satu hari ada seorang pemimpin Bank Lipo, pusat Jakarta, tapi mamanya ada di Medan, di Opname. Tapi sudah 2 bulan koma, tidak bisa mati, artinya dia masih koma. Nah saudara, dia telepon saya untuk layani. Saya tanya, Pak, maunya mama gimana? Maunya ya kalau mama mau pergi, pergilah dengan tenang. Mama udah percaya Tuhan. Ya pernah ke gereja, ya pernah ke gereja. Kalau udah ke gereja itu pasti masuk surga. Oh ngerti juga ya. Jadi saudara hati-hati kalau Anda masuk gereja tidak punya Tuhan Yesus. Nah saya bilang oke. Terus keluarga sudah kumpul, sudah ayo kita doa. Saya berdoa. Saya bilang ibu dengar baik. Kalau engkau pernah ke gereja, engkau pernah dengar firman. Sekali lagi buka telingamu. Tapi saya suruh iblis tutup telinga. Jangan kasih dia dengar. Iblis tutup telinga, ibu buka telinga, dengar. Tuhan Yesus Juru Selamat, dia telah mati untuk tebus dosamu.
Percaya dia, percaya akan Tuhan sebagai Raja, Allah yang hidup, yang menyelamatkan kamu. Amin. Kalau mau pulang, pulang. Dia nangis, saudara. Keluar air mata. Berarti orang koma masih bisa dengar, dia ngerti. Makanya harus suruh dia buka telinga. Orang hidup aja, urip aja susah buka telinga. Haleluya. Kita doakan kita semua telinga terbuka mendengar firman. Lalu kita hidup. Haleluya. Dan saudara, saya pulang. Permisi ya Pak, ya terima kasih sudah dilayani. Tapi ya memang gak dikasih amplop, gak apa-apa. Ya kan, direktur bank juga gak kasih amplop, ya kan, gak apa-apa. Tapi karena kita melayani Tuhan, amin. Jangan melayani Tuhan karena duit. Oke, saya pulang. Depan dia samperin, Pak, kok gak terjadi apa-apa ya? Ya tunggu aja, saya gak tahu. Udah didoain saudara. Saya pulang, di tengah malam ditelepon. Pak, Mama pulang Pak. Loh pulang kemana? Ke rumah? Enggak, pulang ke rumah Bapak di sorga. Haleluya, pulang. Tapi Pak, loh ada tapinya. Udah doanya dijawab ada tapi kok Mama enggak bangun dulu ya. Loh tadi mintanya mau pulang ya, udah pulang langsung. Saudara hati-hati, hati-hati saudara kalau mau pulang aja. Saudara ya, haleluya. Dengar baik, kita senang melihat orang berjalan dalam terang. Baik hidup dan mati, kita di tangan Tuhan loh, gak usah takut. Semua yang percaya katakan, amin, 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 haleluya. Hari ini, adakah Yesus menjadi Tuhan dan Raja yang bangkit, Allah yang hidup, yang membuat engkau tidak takut kegelapan. Engkau tidak takut kepada maut. Itu paling banter, kan takut mati. Engkau tidak takut akan hidup di dunia ini, sekalipun ada penderitaan. Saya bilang sama istri saya, kan istri kan selalu khawatir kan. Ya ini kan stoknya cuma satu gitu loh. Gak banyak, barang lama, stok lama gitu. Ya, kamu harus gini, kamu harus kerja hati-hati ya. Saya bilang, oke, siap. Aku bilang, oke. Ya, saya dikasih tahu. Supaya hati-hati. Tapi ingat, di atas segalanya, ada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Anda kemanapun, Anda kerja pun, di situ ada Tuhan hadir. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Jesus. Yang mau didoakan, cepat maju ke depan. Kita sama-sama berdoa. Kalau Anda takut menghadapi orang yang datang kepada Tuhan, di sini tidak ada dukun sakti, tidak ada. Di sini ada hadirat Tuhan. Tuhan cuma mau melihat hatimu. Kalau engkau takut, engkau datang, Tuhan aku takut, aku mau datang. Tuhan jamah. Tuhan lawat. Tuhan setia akan janjinya. Silakan saya hitung 1, 2, 3. Tidak lama-lama. 1, 2, 3. Yang mau berdoa maju ke depan. Sama-sama. Haleluya. Ada lagi. Yang lain mari kita berdiri. Yang masih mau didoakan. Bukan kuat gagahku, bukan karena kehebatanku, tapi karena Roh Allah. Dia hadir dalammu, Dia memberi kehidupan, Dia memberikan kuasa kebangkitan, Dia menjadikan engkau baru. In the name of Jesus. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan yang baru.
Terima hadirat Tuhan. Terima kebangkitan Kristus. Terima kasih-Nya yang besar. In the name of Jesus, I pray for the power of Holy Spirit, of your presence, oh Lord. Diam di dalam hidup anak-anak-Mu yang mereka nyatakan iman di depan ini. Aku hancurkan segala persoalan yang berat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. In the name of Jesus. Aku hancurkan segala persoalan, problem, pergumulan. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Dalam nama Yesus, apa yang tidak pernah terungkap, itu Tuhan jawab. Dalam nama Yesus, Tuhan bukakan yang pintu-pintu terkunci, tertutup. Dalam nama Yesus, ada mujizat dalam hidupmu. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. In the name of Jesus. Haleluya. Terima. Amin. Haleluya. Anda boleh silakan duduk. Kita akan perjamuan kudus. Terima kasih Yesus. Mari hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus maju ke depan. Tuhan, dengan berjalannya usia kami, waktu kami, dan perjuangan kami, jerih payah kami, pada saat ini kami rindu untuk terima korban daripada tubuh dan darah-Mu Yesus. Bekerjalah luar biasa saat kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau restore our life. Engkau renew our life. You renew our spirit. Baharui hati dan pikiran kami. Berkati kami semua bahwa di dalam Tuhan Yesus kami semua dipulihkan. Kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima perjamuan kudus. Amin. Silakan duduk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi
bangkit berdiri semuanya. Kalau Anda sudah dapat tubuh dan darah Yesus, mari kita nyanyikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih. Ini adalah perjamuan yang Tuhan Yesus adakan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini. Mari kita renungkan baik bahwa Dia datang supaya kamu hidup, supaya kita hidup berkemenangan. Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan Ia memecah-mecahkannya. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi banyak orang. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus penuh dengan kuasa ilahi. Ada perlindungan dari sorga atas hidupmu. Kemanapun engkau pergi, darah Yesus, tubuh Yesus menjadikan engkau selamat. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan, ucapkan syukur atasnya. Ia berkata, ini cawan perjanjian baru dan meterainya adalah darahku, kata Tuhan Yesus. Saudara, percayakah saudara? Dan terimalah bahwa cawan ini adalah persekutuanmu dengan darah Yesus. Amin. Minumlah in the name of Jesus. Mari kita angkat tangan kita. Kita agungkan oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
yang namanya ketakutan, kegelapan. Haleluya. Tuhan berkati umatmu semua. Bless all of us to receive the power of resurrection and the victory of the resurrection. In the name of Jesus.